Kembali saya lanjutkan pembelajaran kita hari ini yaitunya tema 7 subtema 2 pembelajaran kedua. Antum perhatikan di sini, ayo mencoba. Di sini untuk menyelidiki bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Kita melakukan percobaan. Intinya dalam percobaan ini adalah kita ambil es. Beli es, mungkin es kristal atau es batu yang besar yang ada di rumah antum, silakan dipecahkan menggunakan martil atau palu, pecah menjadi kecil-kecil, kemudian taruh atau letakkan di bawah terik panas matahari. Kemudian apa yang terjadi? Tentu es tadi yang awalnya bersifat padat akan mencair. Itu buktinya bahwasanya kalor dapat merubah wujud benda. Panas matahari tadi dapat merubah wujud benda dari padat menjadi cair. Ini juga ada contohnya mentega. Ketika mentega dipanaskan itu dia akan mencair. Logam, kalau logam dipanaskan pada suhu yang tinggi juga akan mencair, meleleh dia, ya. Lilin ketika dipanaskan, ketika dibakar juga akan mencair. Coba anda perhatikan, bakar lilinnya. Lama kelamaan lilin akan habis, ya. Nanti dia mencair. Perhatikan, kita lanjutkan. Ya. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Ya. Sini kita belajar apa saja peristiwa yang terjadi. Ya, menjelang itu sebelum ya, atau mendekati proklamasi dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Nah, tadi ya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah kepada sekutu, ya, karena kota Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom oleh sekutu. Ya. Kemudian Indonesia, karena ada kekuasaan Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Diadakanlah perundingan-perundingan, diadakan perjanjian-perjanjian, ya. Diadakan musyawarah-musyawarah antara golongan tua dan golongan muda. Namun pada musyawarah atau perundingan kali ini terdapat perbedaan pendapat. Akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu Rengas Dengklok? Yaitunya pada tanggal 16 Agustus, ya, pukul 04 atau 4 pagi, Bung Hatta dan Bung Karno beserta istrinya Ibu Fatmawati, ya, dibawa pemuda. Tadi ada dibawa pemuda ke Rengas Dengklok. Apa tujuannya? Agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya apa juga? Untuk mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Takutnya tadi Soekarno dan Muhammad Hatta terpengaruh oleh Jepang, karena Jepang akan memberikan kemerdekaan. Nah, kemudian setelah melalui perdebatan, tentu ada perdebatan dalam musyawarah golongan tua dan golongan muda. Itu ditengahi oleh Ahmad Subarjo, ya. Menjelang malam hari tadi, ya, Bung Karno dan Muhammad Hatta itu akhirnya dikembalikan oleh golongan muda, dikembalikan ke Jakarta. Ya, mereka sampai di Jakarta pada pukul 23 WIB. Ya, kemudian mereka singgah di rumahnya masing-masing dan kemudian berangkat menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Subarjo bekerja. Ya. Di tempat itu mereka mau merumuskan teks proklamasi. Dia merumuskan kira-kira apa bahasa teks proklamasi, ya. Karena ini apa, seperti apa bahasanya, ya. Baru dirumuskan teks proklamasi, ya. Kemudian perumusan tadi sampai dengan penandatanganan itu baru selesai pada pukul 4 pagi. Ya, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 baru selesai perundingannya pada tanggal 17 Agustus jam 4 pagi. Pada saat itu kemudian telah disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10 WIB. Saya simpulkan, ya. Saya simpulkan, sebelum terjadinya kemerdekaan itu ada perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Karena terjadi perdebatan, ya, ada perbedaan pendapat, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta beserta Fatmawati diculik atau dibawa oleh golongan muda, dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian, tujuannya apa? Agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang.
tidak terpengaruh oleh janji-janji Jepang, dan tujuannya adalah ingin mendesak kaum tua atau mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Kemudian dikembalikan lagi Soekarno-Hatta ke Jakarta dan dibawa ke rumah Laksamana Maeda. Di sana baru dirumuskan teks proklamasi. Bagaimana teksnya, bagaimana bahasanya, dan siapa nantinya akan membacakan. Setelah ada kesepakatan sampai jam 4 pagi baru ada kesepakatan. Ternyata yang akan membacakannya adalah Insinyur Soekarno. Tempatnya di mana? Ya di rumah beliau, di halaman rumah beliau di Jakarta. Adapun peristiwa, ini peristiwa apa saja setelah dibacakan teks proklamasi? Pertama, tentunya ada penyebaran berita proklamasi, disebarkan berita proklamasi bahwasanya Indonesia telah merdeka. Telah dibacakannya teks atau telah dibacakan naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Bagaimana menyebarkannya? Tentu berbeda dengan saat ini. Kalau sekarang kan tinggal WA, kirim semua. Tinggal dibuat di Facebook, Instagram, YouTube, dan lainnya. Tentu berbeda saat ini dengan peristiwa sebelum kemerdekaan. Bagaimana caranya? Pertama, para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara. Pertama, bagaimana? Pamflet. Pamflet ini maksudnya bisa spanduk. Itu mengadakan pertemuan-pertemuan. Dan juga menulis di tembok-tembok, dicoret di tembok-tembok, Indonesia sudah merdeka. Tapi jangan diikutin pula, ini nggak bagus. Pada saat itu ini mungkin sangat baik, kalau sekarang tidak. Yang kedua, bagaimana? Menyelundupkan atau menyampaikan peristiwa kemerdekaan melalui kantor berita atau melalui radio. Radionya bernama sekarang ada Antara. Yang ketiga, proklamasi juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Tadi ada surat kabar sekarang namanya Antara. Ada juga sekarang surat kabarnya Harian Suara Asia. Ini merupakan koran pertama yang menyebarkan berita proklamasi. Yang keempat, pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan, ini ditugaskan kepada para gubernur yang dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan. Setelah Indonesia merdeka, dilantik gubernur. Gubernur ini ditugaskan oleh presiden untuk mengumumkan kepada rakyat bahwa Indonesia telah merdeka. Kemudian bagaimana sambutan rakyat? Sambutan rakyat terhadap proklamasi yang ada di daerah mereka masing-masing. Pertama, peristiwa penting ini menunjukkan dukungan rakyat. Apakah rakyat mendukung atau tidak? Perhatikan di sini. Adanya rapat raksasa di lapangan IKADA atau Ikatan Atletik Jakarta. Pada tanggal 19 September tahun 1945 yang menyambut kemerdekaan. Ini adanya rapat raksasa atau rapat besar untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, adanya usaha untuk menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik. Maksudnya di beberapa daerah itu ada tindakan-tindakan untuk melawan penjajah. Intinya setelah teks proklamasi dibacakan, Jepang masih bermukim di Indonesia. Adanya timbulnya pahlawan-pahlawan dari beberapa daerah untuk melawan penjajah karena kita Indonesia sudah merdeka. Dibuktikan dengan setelah dibacakannya teks proklamasi. Oke, lanjut. Ini SBDP, lagu Hai Merdeka, ciptaan H. Muntahar. Ini merupakan bentuk tari. Ada tari tunggal. Tunggal itu tentu tari yang dilakukan oleh satu orang. Tari berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Ini tentu tidak boleh, jangan diikuti. Tari berkelompok tentu diikuti oleh beberapa orang. Diikuti oleh 2 orang lebih. Hanya ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Adapun tugasnya adalah tugas hari ini adalah silakan ini dikerjakan PR
PR-nya adalah halaman 92. Ayo berlatih, ya. Ayo berlatih. Silakan nanti dikirim ke Google Classroom. Hanya ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.